Calon presiden yang diusung PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menanggapi bergabungnya Kaisang Pangarep ke PSI. Ya, Ganjar menyebut itu adalah hak politik Kaisang sebagai warga negara Indonesia. Mas Kaisang Pak bergabung dengan PSI kemarin, kapan Pak? Dalam politik itu semua orang punya hak berdemokrasi. Ya, jadi bolehlah, silakan siapapun. Pemirsa, apakah bergabungnya putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep ke PSI menjadi pertanda ketidakharmonisan hubungan antara sang ayah dengan PDI Perjuangan? Ya, Kaisang Pangarep telah mematahkan trah politik keluarga Jokowi yang selama ini bersama PDIP. Pemirsa, untuk membahasnya telah bergabung peneliti sekaligus pakar politik Muhammad Kodari dan juga bergabung secara virtual pakar semiotik Acep Iwan Saidi. Selamat petang, Bang Kodari, Kang Acep. Selamat petang. Ya. Saya terlebih dahulu ke Bang Kodari ini yang sudah hadir di studio. Kita sudah melihat ya bahwa Kaisang ini putra bungsu dari Pak Jokowi ini masuk ke PSI. Membacanya seperti apa? Ini kan artinya mematahkan tradisi keluarga Presiden Jokowi yang biasanya merupakan kader dari PDIP, Bang. Ya, kita kalau sebagai orang di luar kan cuma bisa menduga-duga ya, menebak-nebak. Dan karena itu menurut saya ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama bahwa memang ini adalah inisiatif dan kemauan seorang Kaisang ya. Dia kan mengatakan ini partai anak muda, dia pengen anak muda itu di Indonesia dalam politik itu aktif, bukan cuma pasif. Dan ya dia mungkin terilhami oleh partai Move Forward di Thailand, partai anak muda yang dalam pemilu baru-baru ini menang begitu ya, walaupun ketua umumnya gagal menjadi Perdana Menteri karena di sana kan sistemnya parlementer begitu. Jadi ya bisa dianggap ini sebagai sebuah eksperimen politik atau sebuah aspirasi politik, sebuah idealisme politik dari seorang Kaisang Pangarep begitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua bukan mustahil juga ini bagian dari katakanlah perimbangan politik atau kode-kode politik yang mau diberikan oleh keluarga Pak Jokowi begitu terhadap Pilpres 2024. Kita tahu bahwa ya Bobi misalnya, lalu kemudian Gibran sudah keluar video ya dukungan kepada Ganjar misalnya begitu. Sementara saya pribadi memang melihat bahwa Pak Jokowi ini pada hari ini calonnya itu sebenarnya dua orang yang sama-sama mengusung slogan keberlanjutan atau keberlangsungan begitu versus Mas Anies yang perubahan. Nah, dua orang itu kan Ganjar dan Prabowo begitu. Jadi mungkin melihat PSI-nya ini arah anginnya sudah ke Prabowo. Nah, nanti karena Kaisang di PSI ketika nanti sudah deklarasi resmi PSI, maka kemudian nanti ya Kaisang katakanlah akan kampanye juga atau diasosiasikan juga dengan Prabowo. Jadi ini kalau perspektifnya katakanlah pemilu 2024. Tapi bisa juga ada kemungkinan ketiga lagi, ini perspektifnya panjang gitu. Perspektifnya panjang bahwa keluarganya Pak Jokowi ini mungkin perlu rumah politik ya, rumah politik untuk kiprah-kiprah politik di masa depan. Jadi beyond 2024 yang akan datang begitu. Kita tahu bahwa misalnya Mas Gibran, Mas Bobi ini kan sebetulnya masih di awal-awal karirnya begitu. Pak Jokowi sendiri ya mungkin saya lihat perspektif politiknya itu walaupun beliau selesai misalnya 2024, tetapi peran dan pengaruhnya itu mau beyond 2024 gitu kan. Beliau selalu berulang kali mengatakan bahwa Indonesia itu harus jadi negara maju 2024. Kemudian menuju negara maju itu sudah ada rute-rutenya. Nah, jangan keluar dari situ. Indonesia mah jangan sudah kuliah lalu kemudian melorot jadi SD, SMP, SMA lagi. Ya pemilu kepemimpinan nasional 2024, 2029, 2034 itu penting sekali. Jadi bisa saja bahwa keluarga Pak Jokowi ini punya perspektif jangka panjang bahwa perlu rumah politik yang baru katakanlah begitu. Karena kita tahu bahwa kalau bicara PDI Perjuangan itu pemilik saham tunggalnya adalah keluarga Bung Karno, dalam hal ini adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi ada keterbatasan ruang yang besar lah di PDI Perjuangan. Jadi saya kira mungkin paling tidak tiga kemungkinan itu yang bisa kita diskusikan lah. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin ke Kang Acep. Kang Acep, politik ini adalah bahasa simbol. Di antara tiga kemungkinan itu yang mana yang paling kuat? Apakah menunjukkan bahwa putus trah dengan PDIP atau menunjukkan dukungan kepada siapa calon wakil presidennya atau menunjukkan bahwa ini adalah rumah masa depan bagi politik keluarga Joko Widodo untuk beyond 2024, Kang Acep? Ya, terima kasih.
saya mungkin akan lebih ke yang kedua tadi ya, tentang bagaimana strategi politik Pak Jokowi. Tapi saya kira saya harus menjelaskan nalarnya untuk sampai kepada titik itu ya. Yang pertama, tindakan Kaisang kemudian memilih PSI secara semiotik kita bisa baca dari dua perspektif ya. Perspektif yang pertama, tindakan ini merupakan kode indeksikal ya, bahwa keluarga Jokowi adalah keluarga yang demokratis ya, bahwa Pak Jokowi membiarkan anak-anaknya untuk menentukan pilihannya sendiri. Itu menunjukkan bahwa keluarga ini adalah keluarga demokratis, dan itu dijelaskan oleh Pak Jokowi tadi. Kalaupun dia tidak menyetujui, maka Kaisang akan berjalan sendiri kan gitu ya. Jadi itu. Kemudian perspektif yang kedua, ini adalah tanda indeksikal deviasi sebetulnya ya. Deviasi dari dua hal. Yang pertama adalah etika politik ya. Ranah yang pertama etika politik. Kita tahu bahwa PDIP itu mengatakan bahwa keluarga kadernya itu tidak boleh memilih di partai selain PDIP. Nah, betul bahwa Kaisang sudah bukan menjadi keluarga inti Pak Jokowi. Akan tetapi kita lihat juga bagaimana kartu tanda anggota itu juga diberikan di rumah Jokowi. Saya kira ini juga merupakan satu penanda bahwa Kaisang tidak pernah bisa dilepaskan dari Jokowi. Ya, jadi pada titik itu sebetulnya itu kode yang diberikan Jokowi. Ya, jadi etika politik ini menurut saya sedang diganggu oleh keluarga itu. Jadi dia keluar dari etika politik yang dicanangkan oleh PDIP. Yang kedua adalah etika kultural ya. Sebagai orang Jawa, menurut saya agak kecil kemungkinannya Kaisang sebagai keluarga presiden yang dia tahu bahwa ayahnya di PDIP untuk memilih keluar dari PDIP. Saya agak kurang yakin kalau budaya Jawa mendukung ini, ya. Jadi ini tindakan deviatif. Nah, jadi menurut saya itu menjadi tidak mungkin ya. Jadi, nah pertanyaannya kemudian mengapa itu dilakukan? Nah, karena menurut saya ada sesuatu yang tidak normal ya. Jadi kalau normal itu tidak mungkin dilakukan ya. Nah, ini dilakukan karena ada yang tidak normal. Apa yang tidak normal itu? Yaitu kepentingan. Menurut saya. Di sinilah saya ingin katakan, saya ingin menjelaskan nalarnya. Dengan ini maka tindakan Kaisang memilih PSI adalah merupakan bagian dari strategi politik Pak Jokowi ya. Jadi itu kodenya ya, itu kodenya. Jadi sekali lagi ini tidak bisa dilepaskan dari situ. Mas Kodari tadi sudah menjelaskan, ketika Kaisang memilih PSI, maka pemilih Pak Jokowi atau pendukung Pak Jokowi dengan sendirinya akan tergerus kepada Kaisang, dan itu artinya ke PSI. Dan kita tahu hubungan PSI dengan PDIP renggang gitu ya. Sementara di sisi lain dengan Prabowo sangat dekat. Nah, ini artinya menunjukkan bahwa menguatkan tindakan enigmatif dalam perspektif semiotik ya, yang selama ini dilakukan oleh Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi kan selalu memberikan ketegangan. Beliau itu lebih mendukung kemana? Nah, kalau kita lihat step by step, maka dukungan Pak Jokowi sekali lagi itu menunjukkan lebih cenderung kepada Pak Prabowo. Ya. Nah, ini ya saya kira itu soalnya. Jadi saya menyimpulkan dengan itu, maka tadi yang dikatakan Bang Kodari nomor 2 itu yang lebih kuat gitu ya, bahwa ini adalah bagian dari strategi politik Pak Jokowi. Nah, pertanyaan kemudian, apakah ini memutus terah keluarga Pak Jokowi di PDIP? Kita harus lihat ke sejarah bagaimana Pak Jokowi masuk PDIP pada tahun 2004 dan 2005. Saya kira Pak Jokowi bukan kader ideologis PDIP. Ya. Pak Jokowi masuk ke PDIP itu juga karena kepentingan politik. Jadi bukan di wilayah ideologis. Ya. Jadi Pak Jokowi waktu itu sebelum ke PDIP, bukankah cerita beberapa yang disampaikannya juga dan didukung oleh beberapa informasi dari pihak lain, bahwa Pak Jokowi sebetulnya awalnya tidak di PDIP, kemudian dia bertemu dengan FX Hadi Rudiatno pada saat itu, dan kemudian dicalonkan PDIP menjadi calon wali kota Solo. Jadi memang Pak Jokowi bukan kader ideologis. Dengan begitu maka Pak Jokowi itu tidak punya kepentingan untuk membangun trust di PDIP.
ya, bahwa kemudian dua kakak, satu anaknya dan satu mantu itu kemudian juga dengan PDIP, saya kira itu juga pertimbangannya adalah pertimbangan politik praktis. Oke. Saya kira begitu. Baik, Ya. menarik bahwa mengatakan Kaisang ini tentunya tidak bisa terlepas dari Pak Jokowi dan ini jangan-jangan dugaan dari Kang Acep ini merupakan strategi politik dari Presiden Joko Widodo. Apakah mungkin Bang Kodari juga melihatnya seperti itu? Artinya kalau betul Kaisang ini masuk ke PSI, yang kecenderungannya mendukung ke arah mana? Ya, sebelum kita lanjutkan dialog kabar petang pemirsa, sebagai informasi ya saya bahwa kami juga sudah mengundang dari pihak PDIP maupun dari PSI, namun hingga saat ini kami masih terus menunggu konfirmasi. Saya ingin langsung ke Bang Kodari untuk menjawab pertanyaan yang tadi menggantung. Kaisang masuk PSI ini apakah langkah betul dari strategi politik Pak Jokowi jangan-jangan untuk menunjukkan dukungannya lebih kuat kepada Pak Prabowo? Bisa begitu juga ya, walaupun kalau saya ya pegangannya tentu apa yang dinyatakan secara eksplisit ya, dan yang dinyatakan secara eksplisit oleh Kaisang adalah bahwa dia melihat peran anak muda yang aktif di Indonesia ini masih kurang. Dan itu sebetulnya tidak salah karena beberapa kali ada partai-partai yang orientasinya anak muda, bahkan pernah ada partai yang namanya Partai Pemuda Indonesia itu tidak kebagian suara begitu. Dan PSI sendiri kan contoh nyata juga gitu, partai anak muda, isinya anak muda, tetapi tidak lolos PT di tahun 2019. Jadi kelihatannya Kaisang mau ambil katakanlah beban itu gitu loh. Nah, momentumnya itu memang ada pada hari ini. Karena apa? Karena tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi itu 80% begitu. Saya flashback lagi bahwa tahun 2004 Partai Demokrat, partai baru, ya nasibnya kayak PSI sekarang, surveinya masih 2%, tetapi begitu Bu Ani Yudhoyono jadi wakil ketua umum Partai Demokrat pada pemilu 2004 itu kemudian bisa mendapatkan suara 7,5%. Dalam konteks waktu itu 7,5% itu penting bukan buat PT tapi untuk mengajukan calon presiden karena waktu itu syaratnya 5% gitu. Jadi kalau pakai apa yang eksplisit disampaikan, ya balik lagi, Kaisang ini seorang anak muda, punya aspirasi, ideologi, melihat PSI ini potensial, masuklah dia di situ gitu. Nah, kita juga bisa mengatakan bahwa, misalnya kan saya melihat Dialog, kenapa nggak ke partai yang udah besar gitu. Lah kalau seorang Kaisang masuk ke Golkar, dia jadi junior gitu, dia jadi ya udah banyak tokoh lah di sana. Tetapi kalau di sini kan dia punya potensi berkembang yang luar biasa begitu. Walaupun memang tidak menutup kemungkinan, balik lagi saya sudah sampaikan bahwa ini bagian dari langkah-langkah Pilpres 2024 yang akan datang. Dan menurut saya ini bukan satu-satunya, nanti akan ada langkah-langkah dan barangkali kejutan-kejutan lain yang kemudian kita bisa analisa secara lebih menyeluruh. Gitu. Kejutan-kejutan apa itu tentu masih menjadi pertanyaan kita. Tapi kan ini menjadi menarik, Kaisang ke PSI bukan karena Kaisang pergi ke PSI saja, tapi ini adalah tahun politik 2024 menuju pemilu begitu. Kemudian juga Pak Jokowi sudah tidak bisa lagi menjabat di kemudian hari begitu. Kalau seandainya lah memang kita berbicara Jokowi ini putus trah dari PDIP, tapi mengingat masih ada Bobi di PDIP, kemudian juga putra sulung Pak Jokowi, Gibran di PDIP, kemudian Kaisang di PSI. Akan apa dampaknya kepada Pak Jokowi sendiri dan juga kedua putranya yang masih berada di PDIP? Pada hari ini sebetulnya bola tergantung pada PDI Perjuangan ya. Kalau lihat aturan yang ada kan yang dilarang itu atau punya konsekuensi pemecatan itu kalau keluarga inti. Sekarang Kaisang itu sudah punya kakak sendiri, jadi tidak bisa diterapkan seperti kasus katakanlah Gubernur Maluku misalnya, atau misalnya di Kota Bandar Lampung Ibu Eva Dwiana itu PDI, tapi suaminya dan anaknya saya dengar dari Nasdem begitu, bahkan ketua Nasdem. Nah mungkin kalau situasinya seperti di Maluku dan di Bandar Lampung bisa ada pemberhentian atau sanksi-sanksi lain yang lebih bersifat tegas dan administratif, tetapi dalam konteks sekarang sih harusnya tidak jadi masalah ya. Yang terjadi itu adalah barangkali kekikukan politik karena Pak Jokowi dan Kaisang dan PSI itu kemudian nanti arahnya ke Prabowo. Sementara PDI Perjuangan calonnya adalah Ganjar Pranowo begitu. Jadi ya menurut saya sih kalau bicara PSI ini masih banyak bab yang harus kita tunggu. Pertama misalnya pencalonan presiden secara resmi. Yang kedua misalnya hasil pemilu 2024 sendiri seperti apa, baru kita nanti bisa bicara beyond itu. Kalau misalnya nih ya, ternyata PSI kemudian ke Ganjar,
ya nggak jadi masalah kan, karena calon presidennya PSI dengan PDI Perjuangan kan sama. Tetapi kemudian kalau misalnya ke Prabowo, barangkali dalam tanda kutip di keluarga ini ada 2 calon presiden, ya, Gibran dengan Bobi itu Ganjar, tetapi Kaisang Prabowo Subianto. Gitu. Oke, saya ingin ke Kang Acep. Kang Acep tadi berbicara sedikit tentang etika politik. Ini dengan masuknya Kaisang ke PSI, bagaimana kemudian melihat mungkin secara etika politik ya antara Presiden Joko Widodo juga dengan PDIP, khususnya dengan Bu Mega, karena kan kita melihat ada beberapa isu kerenggangan antara hubungan Presiden Jokowi dengan Bu Mega. Ya, yang pasti menurut saya PDIP tidak akan menegur atau memanggil Pak Jokowi. Menurut saya, mengapa? Karena bagaimanapun Pak Jokowi hari-hari ini sampai 2024 itu sangat penting, ya. Nggak mungkin kemudian misalnya tadi sampai dikeluarkan dari PDIP karena persoalan keluarga, persoalan Kaisang, tindakan Kaisang ini. Bahkan jangan-jangan mungkin Pak Jokowi menunggu itu. Tapi saya kira memang PDIP tidak akan menegur Pak Jokowi mengapa anak ini. Tadi saya ingin menyambung apa yang disampaikan oleh Bang Kodari, ya. Di dalam perspektif komunikasi verbal ya yang eksplisit memang demikian, ya. Tapi tentu saya sebagai orang yang mempelajari semiotika, saya harus melihatnya dari komunikasi signifikasi, bahwa dari sisi itu maka menurut saya apa yang dilakukan Kaisang itu adalah ekspresi dari kontennya adalah Pak Jokowi, ya. Ekspresi di bagian depan tanda itu, kemudian di belakangnya Pak Jokowi. Jadi menurut saya tindakan-tindakan Kaisang itu tidak lepas menurut saya dari kontrol Pak Jokowi atau mungkin atas dasar petunjuk Pak Jokowi. Baik. Nah, sekarang kita lihat ke belakang beberapa bulan yang lalu, bagaimana misalnya Kaisang bertemu dengan Prabowo, memakai t-shirt Pak Prabowo dan lain-lain. Itu kan bukan sesuatu yang kebetulan menurut saya, ya. Tapi bagaimana kemudian Pak Jokowi melibatkan dalam hal ini Kaisang untuk berada di tengah-tengah wacana politik itu, dan di mana Pak Jokowi menerapkan strateginya, ya. Saya kira begitu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, apakah kemudian kerenggangan ini akan bagaimana akhirnya? Menurut saya sampai pada akhir Pilpres 2024 ini, dugaan saya Pak Jokowi akan tetap memainkan situasi enigmatik ini, ya. Sampai kemudian siapa kemudian yang akan memenangkan ini, Prabowo di luar Anies, ya, Prabowo atau Ganjar, gitu, ya. Pada saat itulah mungkin beliau akan menentukan pilihannya. Pada saat ini saya kira Pak Jokowi memang dibutuhkan oleh kedua belah pihak itu. Jadi memang posisinya masih secara semiotik masih sebagai pusat tanda, ya, sebagai pusat tanda yang itu menjadikan Pak Jokowi aman di posisi itu menurut saya. Oke, baik. Singkat saja Bang Kodari, mungkin tidak 2024 setelah Pilpres Pak Jokowi bisa bergabung ke PSI? Karena merujuk pada yang poin ketiga Bang Kodari sampaikan di awal tadi. Ya mungkin saja, seperti saya bilang tadi, bahwa Pak Jokowi ini kelihatannya perspektif politiknya tuh beyond 2024, ya, bahkan sampai 2045 begitu. Apalagi realitanya Gibran dan Bobi masih di awal-awal karir. Dan ya sebetulnya kalau Pak Jokowi nanti ke PSI, menurut saya itu sebetulnya sebuah tanda kesantunan atau menahan diri yang luar biasa dari Pak Jokowi, karena tidak ada sebetulnya pihak-pihak yang dalam tanda kutip ngipasin Pak Jokowi untuk take over misalnya kepemimpinan PDIP dalam rakernas 2000 berapa itu 2014, 2019, 2020 ya. Dan itu kan bisa saja terjadi misalnya di Golkar. Pak Yusuf Kalla terpilih wakil presiden, kemudian mengambil alih Golkar dari Akbar Tanjung yang notabene telah berkorban luar biasa terhadap Golkar di masa-masa sulit. Artinya masih banyak kemungkinan yang akan terjadi. Kita akan lihat ya bagaimana kemudian dinamikanya ke depan. Tapi terima kasih sekali lagi Bang Kodari, terima kasih juga Kang Acep sudah bergabung bersama kami di Dialog Kabar Petang. Sehat-sehat selalu Bapak-Bapak, selamat petang.